Kembali dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua Kita hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Jejak kita awal Juli ini dibuka dengan kasus tabrak lari petugas kebersihan. Kita juga akan menyimak sanksi tegas Pertamina terhadap SPBU, rute penerbangan baru di Banjarmasin, Semarak Hari Bayangkara, hingga apresiasi Gubernur Kalteng terhadap program Gizi. Bersama saya Tasya Uni, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Seorang petugas kebersihan tewas diduga menjadi korban tabrak lari. Polisi saat ini tengah memburu pelaku dan mengimbau agar segera menyerahkan diri. Sementara Dinas Lingkungan Hidup memastikan korban sudah bekerja sesuai standar operasional prosedur saat kejadian. Selasa 30 Juni dini hari, seorang petugas kebersihan di Banjarmasin ditemukan tewas saat sedang bekerja menyapu jalanan di kawasan Jalan Hasan Basri, Kayutangi. Diduga ia menjadi korban tabrak lari sebuah mobil yang kini sedang dalam pencarian kepolisian. Pelaksana Harian Kepala Polresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul R. Siregar menegaskan, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pelaku dalam buruan kepolisian. Dan saat ini petugas kita sudah melaksanakan olah TKP dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari satu buah kendaraan mobil yang diduga mobil dari saksi-saksi yang kita peroleh. Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Marzuki bilang petugas kebersihan yang jadi korban tersebut sudah memakai alat pelindung diri atau APD hingga spotlight atau lampu jarak jauh. Kendati demikian, pemerintah Kota Banjarmasin serahkan kasus kecelakaan ini agar diusut tuntas oleh pihak berwenang. Jadi kalau melihat kejadian barusan kan udah lengkap, mulai rompi, celana apa, jadi tidak ada alasan orang tidak lihat itu kan. Ada rompi yang pakai spotlight itu kan, itu dari jauh kejauhan apalagi ada lampu kan kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kita sudah berupaya, pekerja kita juga sudah melaksanakan SOP dengan baik, gitu, bekerja dengan baik, memakai atribut. Gitu. Hingga berita ini ditulis, polisi masih menyelidiki pelaku tabrak lari. Mereka juga mengimbau agar pelaku atau pengemudi menyerahkan diri dan bertanggung jawab. Sayyidah Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penindakan tegas dilakukan Pertamina Patraniaga Regional Kalsel. Sejumlah SPBU yang diduga melanggar aturan dikenakan sanksi berupa penutupan total hingga skorsing jalur Pertalite. Sanksi ini berlaku sampai pihak SPBU memenuhi hasil evaluasi serta rekomendasi yang ditetapkan. Sejumlah SPBU yang ketahuan melayani para pelangsir atau pengecer kini dapat skorsing dari PT Pertamina Patraniaga Regional Kalsel. Di antaranya SPBU di Jalan Pramuka Banjarmasin. SPBU ini sudah ditutup sejak 17 Juni dan sudah ditangani pihak berwenang. Seluruh aktivitas di SPBU ini ditutup total hingga 3 bulan. Sementara SPBU Jalan Ahmad Yani juga diskorsing hingga penutupan, namun hanya pada jalur pengisian Pertalite dengan pembatas dan tulisan spanduk serupa masih dalam masa pembinaan oleh Pertamina Patraniaga. Pertamina Patraniaga Regional Kalsel memberikan sanksi kepada SPBU yang melanggar aturan guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi disalurkan dengan baik. Itu kami lakukan pembinaan sesuai dengan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan-rekan maupun dengan penegak hukum. Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dari surat peringatan, kemudian skorsing supply, sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Hingga saat ini pihak Pertamina Patraniaga masih memonitoring lebih lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan SPBU di Jalan Ahmad Yani. Pihak Pertamina mengimbau masyarakat agar melapor ke call center 135 Pertamina jika menemukan pelanggaran di SPBU.
Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Optimisme dunia penerbangan kembali terlihat di Kalimantan Selatan. Di tengah situasi ekonomi saat ini, 2 maskapai dalam negeri akan membuka rute baru internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia, serta rute domestik tujuan Yogyakarta dan Balikpapan. Konektivitas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. General Manager Bandara Syamsuddin Nur, Stepanus Milyaswardana bilang bahwa di tengah situasi ekonomi saat ini, Banjarmasin masih menjadi incaran maskapai. Kehadiran rute baru tujuan Kuala Lumpur, Yogyakarta, dan Balikpapan diharapkan dapat menjadi pilihan luas untuk mobilitas masyarakat. Sejumlah rute baru ini dinilai bisa menjaga keberlangsungan rute penerbangan bagi maskapai di tengah tren penurunan jumlah penumpang yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ya, itu kan upaya mereka juga dalam hal bagaimana tetap survive kalau di rute-rute yang sudah ada, mungkin ada mengalami kestagnanan. Dari sisi pelaku usaha, tambahan penerbangan ini disambut positif. Ketua DPD Asita Kalimantan Selatan, Dewi Restina, mengakui penerbangan langsung ke Kuala Lumpur ini akan memudahkan jemaah umroh, sekaligus menekan biaya operasional agen perjalanan. Dengan adanya penerbangan seperti ini, otomatis kos kita juga akan turun dan mudah-mudahan penerbangan ini membawa dampak yang bagus untuk pariwisata kita, lebih mengenalkan lagi Kalimantan Selatan khususnya ke Kuala Lumpur. Namun pihak Asita tidak menampik harga tiket saat ini masih tinggi karena tingkat keterisian kursi yang selalu penuh. Untuk sekali terbang, harga tiket rute baru Banjarmasin Kuala Lumpur masih dibanderol di atas 3 juta rupiah. Harga tersebut diprediksi akan kembali menyesuaikan di saat kondisi penerbangan sudah kembali normal. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Refleksi institusi Polri hadir di Hari Bayangkara ke-80. Momentum ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Semua dilakukan semata-mata demi menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah Kalimantan Selatan. Upacara peringatan Hari Bayangkara di lapangan Brimob Polda Kalsel dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Di momentum ini, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menegaskan usia 80 tahun merupakan bentuk kematangan yang mengandung tanggung jawab besar, dan Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, menjaga integritas, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat, terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan juga mengingatkan seluruh tugas dan wewenang kepolisian pada hakikatnya harus berorientasi pada kepentingan publik, karena masyarakat adalah mitra strategis dan tujuan utama dari pengabdian Polri. Kegiatan Hari Bayangkara ini sebelumnya kita telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan berupa bakti sosial, bakti kesehatan, dan beberapa lomba-lomba yang terkait dengan kearifan lokal. Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan Polri dan masyarakat dan ikut merayakan Hari Bayangkara ke-80. Sementara pihak pemerintah provinsi bilang kerjasama dan kemitraan dengan Polri melalui Polda Kalimantan Selatan selama ini telah berjalan sangat baik dalam menjaga stabilitas daerah. Jadi alhamdulillah selama ini kita kerjasama pemerintah provinsi sampai saat ini kita bersama Polri tetap bersama dan bermitra kerja untuk mengamankan daerah Kalimantan Selatan. Sinergi antara Pemprov dan jalur komando kepolisian ini diharapkan terus membawa Kalimantan Selatan menjadi wilayah yang selalu damai, aman, tentram, dan bahagia. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terobosan baru kembali diapresiasi di Kalimantan Tengah. Gubernur Agustiar Sabran memuji fasilitas program gizi atau SPPG Polda Kalteng. Adanya fasilitas greenhouse sebagai unit suplai mandiri dinilai sangat efektif dan layak menjadi standar percontohan bagi wilayah lain dalam menyediakan makan bergizi gratis.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengapresiasi jajaran Polda Kalimantan Tengah saat kunjungan kerjanya ke SPPG Polri Kemala Presisi 1 beberapa waktu lalu. Agustiar Sabran menilai SPPG ini telah memenuhi standar yang telah ditentukan Badan Gizi Nasional. Terlebih, Polda Kalteng juga menerapkan fasilitas food security atau keamanan pangan ketat untuk MBG yang akan didistribusikan, yaitu menyiapkan petugas khusus yang akan memeriksa kandungan tiap bahan makanan dan mencegah keberadaan bahan berbahaya seperti formalin dan boraks di menu MBG yang akan diberikan. Ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi ketahanan pangan daerah. Dalam peninjauan ini, Gubernur melihat langsung fasilitas greenhouse inovatif berbasis smart system yang menerapkan sistem ekoenzim serta metode tanam hidroponik seperti untuk selada dan pokcoy. Greenhouse jadi langkah strategis Polri dalam menyediakan suplai secara mandiri bagi dapur SPPG program makan bergizi gratis atau MBG. Itu saya lihat Pak Gubernur juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk segera melihat peluang ini untuk mereka menyiapkan kebutuhan bahan baku SPPG, misalnya sayur mayur, kemudian juga ayam, telur. Nah, ini dan kita juga menyiapkan juga, kita bangun kolam ikan, kemudian bangun juga greenhouse untuk penanaman sayur, dan juga sekarang di daerah Rakumpit kita juga bekerja sama dengan pihak masyarakat untuk ketersediaan ayam potong dan juga telur. Sementara itu, Kodam Tambun Bungai turut ambil bagian dalam penyediaan suplai dapur MBG, sekaligus pembangunan fasilitas SPPG yang disinergikan dengan peran aktif Koperasi Merah Putih. Kemudian untuk ketahanan pangannya, untuk suplai ke dapur MBG, kami dari Kodam juga kita ada batalan TP, kita sudah menyiapkan juga lahan, sudah menyiapkan peternakan, perkebunan dan sebagainya untuk mensuplai MBG itu sendiri melalui nantinya sesuai arahan dari Pak Gubernur lewat Koperasi Merah Putih dilanjutkan juga dengan ke dapur-dapur MBG yang ada di Kalimantan Tengah ini. Gubernur berharap standar tinggi yang diterapkan di SPPG Polda Kalteng dapat dikembangkan dan dicontoh oleh instansi serta wilayah lain di Bumi Tambun Bungai. SPG-nya menurut kami lebih standar kan gitu kan. Tadi seperti dilihat tadi kan, kamar ke kamar, baru datang kamar ini, kamar ini, kamar ini, kamar ini. Seperti dilihat juga, senang melihatnya, bangga sekali tentunya kami selaku Gubernur. Nah, artinya program Pak Presiden kalau dijalankan, kalau diimplementasi kayak begini akan luar biasa, akan bersambut gayung ya, menjadi sesuai dengan cita-cita beliau bagaimana anak Indonesia bergizi semua. Bagaimana perekonomian di bawah itu menggeliat semua. Ini tujuan beliau ini. Ini program yang mulia menurut kami. Ya. Sinergi lintas sektoral antara pemerintah daerah, TNI Polri diharapkan dapat memantapkan langkah strategis menuju pemenuhan gizi anak yang konsisten, serta kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. Syamsul Alam, Kompas TV Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari kasus hukum, penindakan SPBU, rute penerbangan, bakti Polri, hingga inovasi program gizi. Terima kasih telah menyimak Jejak Digital. Tetaplah waspada, jaga semangat, dan teruslah mendukung kemajuan Padua kita. Saya Tasya Uni, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya. Tetap semangat.